Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Pusur Rahmawati. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bikin video tentang tips-tips cara merawat kulit yang berjerawat. Buat kalian yang kulitnya berjerawat, wajib banget tonton video ini, jangan di skip-skip. Semoga ilmu yang aku punya bisa bermanfaat buat kalian. By the way, aku punya ilmu ini karena dulu aku kerja di salah satu klinik kecantikan, dan aku juga pernah sekolah kecantikan ya. Jadi insya Allah aku share ke kalian ini ilmu yang udah aku pernah pelajarin dan sesuai pengalaman aku, karena aku juga dulu pernah berjerawat dan beruntusan ya. Jadi insya Allah aku bakal nge-share sesuai dengan porsinya aku aja gitu. Aku nggak bisa ngasih yang berlebih banget karena aku bukan dokter, jadi aku ngasih sesuai pengalaman aku dan sesuai ilmu yang aku punya gitu. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, wajib banget buat kalian nih ya, bantu channel aku biar supaya channel aku ini berkembang dan bisa menebarkan ilmu banyak juga ke kalian semua. Jangan lupa, nanti aku makin semangat bikin video-video selanjutnya menebarkan ilmu-ilmu yang aku punya juga ke kalian semua. Jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan video aku ini kan, siapa tahu gitu ya. Pokoknya langsung aja ke video yang masih bingung kenapa sih kok kulit aku jadi berjerawat dan lain-lain ya, komedo apa segala macam. Kalau menurut aku, yang pertama kalian harus ketahui itu jenis kulit kalian. Jenis kulit kalian itu berminyak atau kering atau apa gitu ya. Kalian bisa lihat dulu jenis kulit kalian. Kalau misalnya kalian nggak bisa cara mengetahui lah gitu ya, nggak terlalu tahu gitu cara mengetahui jenis kulit kalian itu jenis kulit apa, kalian bisa searching aja di Google atau enggak konsultasi aja gitu ke dokter kecantikan. Tapi untuk konsultasi aja, misalkan kalian takut untuk memakai krim-krim dokter gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai krim dokter juga bagus gitu, cuman kalau menurut aku saraninnya untuk yang kayak masih remaja nggak usah lah pakai krim dokter. Kalian pakai krim drugstore aja gitu, yang banyak dijual di supermarket, minimarket atau enggak toko obat gitu. Udah kalian kenali jenis kulit kalian apa, udah kalian ketahui itu jenis kulit kalian apa, kalian wajib banget buat memilih dan memilah produk apa yang bakalan nanti kalian pakai gitu. Kalau misalkan kulit kalian berminyak, kalian cari yang untuk kulit berminyak. Kalau misalkan kalian kulitnya beruntusan berjerawat, kalian cari yang untuk beruntusan dan berjerawat dan sebagainya ya. Kalau misalkan kulit kalian ada yang kering, kok kulit aku kering tapi kulit aku berjerawat, kering kok berjerawat gitu kan, rata-rata kan bukannya kulitnya berminyak yang berjerawat gitu. Misalkan kalian yang bertanya-tanya seperti itu ke aku, di sini aku bisa jelasin. Pertama itu kalau misalkan berjerawat itu nggak harus kulit berminyak ya. Kalau pengalaman aku dulu kerja di klinik ya, dulu ada juga beberapa pasien yang kulitnya kering, dan biasa kalau kulitnya kering itu jerawatnya cenderung yang besar-besar. Kalaupun misalkan ada yang kecil-kecil beruntusan, itu beruntusan isinya air biasanya kayak gitu, karena itu kulitnya terlalu kering, dia dehidrasi, jadi sehingga mereka kulitnya tuh menimbulkan beruntusan yang isinya tuh air bukan lemak-lemak gitu. Biasanya kalau kayak gitu diakalin pakai pelembab juga dipilih-pilih lagi. Kalau misalkan dia kan masih ada beruntusan atau nggak berjerawat tuh, nah dia pilih yang untuk kulit kering tapi beruntusan. Ada kok beberapa gitu, aku lupa mereknya apa ya, cuman nanti kalau misalnya aku udah ingat, aku udah ingat lah gitu ya itu produknya apa, nanti aku share deh, bakalan aku share di Instagram aku atau enggak aku share di YouTube ini. Buat kalian yang kalau misalkan kulitnya kering terus ada beruntusan atau berjerawat, aku saranin kalian jangan pakai yang bisa mengeringkan ya. Misalnya kayak kalau kalian udah terlanjur kering nih kulitnya, terus kalian mau pakai botol acne aja gitu misalkan ya, atau enggak sabun cuci muka yang buat jerawat gitu, kalian bisa pakai Agnes deh. Kalau nggak salah Agnes tuh bagus, yang creamy wash deh kalau nggak salah, itu bagus. Dulu kan kulit aku nggak kenapa-napa lah gitu ya, dan cenderung kering dulu kulit aku, tiba-tiba berjerawat waktu pas lulus SMA itu. Lulus SMA sekitar udah setahun lulus SMA tuh aku mulai berjerawat ya.
Jadi pas udah mulai di situ jadi berubah tuh kulit aku yang aslinya tadinya kering kan, sekarang jadi berminyak gitu. Jadi tuh kalau misalkan, oh ya aku kasih tahu juga nih ya sekalian. Jadi kalau misalkan kalian itu awalnya misalkan kulitnya kering, terus nanti tiba-tiba berjerawat atau beruntusan, nah biasanya itu kulit kalian tuh berubah jadi berminyak. Dan kulitnya itu nggak selamanya berminyak, kadang kering, kadang berminyak, kadang kombinasi gitu. Sesuai dengan kondisi sih, biasanya sesuai dengan cuaca, sesuai kegiatan kalian ada di indoor atau outdoor gitu. Ya setelah kalian udah tahu nih produk apa yang kalian mau pakai, terus kandungannya apa, manfaatnya apa, kalian udah tahu lah gitu ya. Kalian bisa setelah itu kalian bisa pakai dan terapkan. Yang tiga tuh pakai dan terapkan ya. Kalian pakai itu jangan cuma seminggu, kalian pakai tuh kayak 2 minggu. Kalau misalkan seminggu langsung beruntusan lagi makin banyak, kalian tunggu dulu deh sekitar 14 hari ya, 2 mingguan lah kalian tunggu. Nanti misalkan benar-benar makin berjerawat atau nggak makin radang, berarti itu nggak cocok. Terus kalau misalkan kulit kalian jadi kayak merah dan sedikit perih, biasanya itu nggak cocok kayak gitu. Kalau misalkan kulit kalian kayak biasa-biasa aja gitu, belum ada perubahan, sabar aja, karena kulit berjerawat itu butuh penanganan khusus yang harus orangnya tuh harus sabar gitu loh. Kayak kita itu nggak boleh stres juga gitu. Nah kalau misalkan udah kalian terapin deh tuh yang 3 tadi ya, terus misalkan kayak kok aku udah pakai produk ini awalnya ngaruh, terus kok kesini-sini nggak ngaruh gitu. Biasanya itu kulit kalian itu nggak ngaruh, dilihat lagi dari cara kalian mengkonsumsi makanan. Misalkan kalian kayak suka goreng-gorengan, suka kayak apa ya yang berminyak gitu, itu biasanya berpengaruh buat si kelenjar minyak di wajah kita tuh makin bertambah gitu. Kalau misalkan aku saranin kalian coba lihat dulu kalian suka minum susu atau enggak. Biasanya kalau orang yang minum susu keseringan gitu ya, minum susu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kayak keseringan kayak aku dulu gara-gara susu, karena aku minum susu itu sehari bisa 3 atau 4 kali makanya aku gemuk. Kayak jadi aku tuh suka banget susu, jadi pagi tuh kan aku minum susu, siang kalau misalnya itu susu yang ada di kulkas aku minum gitu ya. Terus habis itu misalkan sore aku minum, malam aku minum, kadang gitulah. Makanya aku mengembang guys ya gitu. Jadinya kalau misalkan itu kalian lihat dulu, coba kalian stop susu. Bukan stop itu bukan berarti kalian berhenti ya. Misalkan kalian sehari itu minum susu 2 kali, kalian jadiin sehari sekali aja gitu. Coba pelan-pelan, nanti kalau misalkan udah apa ya, hormonnya udah stabil, terus kalau wajah kalian juga udah stabil, nah kalian boleh deh tuh pelan-pelan, tapi jangan langsung kayak hari ini 2, besok 2 gitu, enggak. Kayak hari ini 2 kali, besoknya sekali, besoknya lagi 2 kali, kayak gitu-gitu aja, pelan-pelan, karena semua itu butuh proses dan semua itu butuh adaptasi guys gitu. Setelah kalian udah terapin tuh yang konsumsi segala macam, kalian lihat perlahan-lahan ada perubahan atau enggak. Kalau misalkan dari konsumsi juga kalian nggak ada perubahan, berarti memang hormon kalian kayak lagi stres, faktor stres gitu, nggak bisa dipungkiri lah ya, apalagi anak-anak mahasiswa. Biasanya kalau stres tuh mulai muncul jerawat ya guys ya. Ya nggak sih teman-teman, biasanya kalau mahasiswa tuh kalau lagi stres skripsi atau ujian apa segala macam, pasti bakalan muncul deh jerawat, karena begadang kan. Ya dari begadang juga, kalian lihat tidur kalian, jam tidur kalian bagus atau enggak gitu. Nah setelah kalian udah udah kalian terapin lah semua itu ya, terus masih nggak ada perubahan, kalian ganti coba si krim itu kalian ganti. Kalau misalkan krimnya itu serasa di muka kalian tuh kayak fine aja gitu, kayak udah enak lah pakai ini, kayak misalkan muka aku jadi nggak terlalu berminyak ya. Kalau misalkan kalian mau kayak gitu terus, kalian sabarin. Biasanya terus kalian kombinasi, misalkan kalian pakai facial wash aja, krim kalian gak berani, nah kalian pakai facial wash itu cuci wajahnya juga yang bener ya. Kayak misalkan kalian pakai, sebelum kalian taruh si facial washnya itu di tangan kita, kalian harus wajib cuci tangan dulu. Jangan cuma pakai air digosok-gosok terus habis itu ditaruhin si facial wash, jangan.
kalau misalkan itu kalian cuci tangan dulu pakai sabun yang bersih, terus habis itu baru kalian cuci muka itu aja. Nah cuci mukanya itu kalian tuh banyak banget biasanya dia yang salah, kesel deh aku. Biasanya dulu aku juga pas kerja di klinik ya banyak yang nggak tahu juga. Biasanya tuh kalian kalau apalagi cowok, kalau cowok biasanya tuh nggak cowok nggak cewek sih, cuman mayoritasnya cowok ya. Kalau cowok biasanya cuci mukanya tuh kayak gitu gak sih? Biasanya kayak gitu, kayak terus habis itu udah selesai. Kalau cewek biasanya udah selesai gitu ya. Padahal kalian salah. Biasanya kalian lihat dulu muka kalian yang cenderungnya berminyak itu di bagian mana, dan itu dipijat agak sedikit lama gitu, nggak lama-lama banget sih, kayak misalkan kalian pijat tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau biasanya aku sih 5 kali ya, tuh 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5 gitu lah, pindah-pindah gitu. Nah udah kalian kayak gitu kalian bilas. Nah bilasnya itu keringin ya, biasanya kalian langsung tuk gitu ya, nggak bilasinnya di tap aja gitu, kayak tap gitu pakai handuknya juga handuk bersih, jangan handuk yang satu handuk buat badan juga gitu kalau bisa ya. Kalau aku sih kayak gitu dulu. Terus habis itu kalau udah diterapin kayak gitu masih berjerawat juga ya, kalian mau nggak mau harus ganti si krimnya. Biasanya krimnya itu antara nggak cocok atau enggak krim itu emang nggak diperuntukkan untuk menjembuhkan jerawat gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau ada yang harus kalian korbankan gitu. Jangan terlalu stuck di situ aja gitu loh, kayak pakai krim itu terus gitu. Kalian juga harus berusaha juga, kayak misalkan kalian ganti ke krim yang lainnya. Nah cara ganti krimnya juga kalian harus pelan-pelan, jangan langsung brek ganti gitu ya. Kalian harus pelan-pelan, kayak misalkan kalian mau ganti krim malam, hari ini misalkan kalian pakai krim yang krim malam yang lama, besoknya pakai krim malam yang baru, terus habis itu besoknya lagi krim yang lama, besoknya lagi krim yang baru, kayak gitu-gitu aja sih, pelan-pelan aja. Biasanya dulu aku ya kalau mau ganti krim itu biar nggak drop langsung kayak tiba-tiba jerawat atau beruntusan, aku tuh kayak hari ini krim lama, besoknya krim baru, besoknya lagi krim lama, besoknya lagi krim baru. Nah setelah 2 kali pengulangan itu aku biasanya baru deh tuh krim baru kayak gitu. Buat kalian yang suka bermakeup, please banget stop makeup kalian, jangan makeupan sama sekali. Karena dulu aku pas jerawatan, aku tuh kan pas mau ngelamar kerja dimanapun gitu ya, baru lulus SMA kan, lulus SMA setahun masih kayak mencari-cari pekerjaan gitu. Waktu itu aku kan nganggur hampir setahun lah gitu ya. Nah, jadi aku masih nyari kerjaan yang cocok lah di aku gitu. Terus aku kan otomatis kita kalau mau interview kan pasti makeupan. Nah dari situ deh aku makanya nggak sembuh. Pas udah keterima di salah satu klinik kecantikan, alhamdulillahnya pas mau diterimanya tuh aku udah lumayan agak bersihan, cuma tinggal bekas-bekas jerawat sama beruntusan sedikit doang di areanya sini sih. Karena aku dulu jerawatan di sini, jadi aku bisa lolos di klinik kecantikan itu gitu. Nah pas udah kayak gitu, kalian kalau udah udah terapin semuanya, terus misalkan ada yang masih nggak berhasil, pokoknya kalian cari tahu terus deh krim-krim apa yang bagus untuk kulit berjerawat. Dan kalian tuh harus sabar, jangan kan biasanya berjerawat itu cenderungnya kulitnya lebih cepat kusam kan. Nah, kalian jangan cepet-cepet kulit kusam, gue pengen pakai krim-krim yang mencerahkan gitu, sebenarnya menglowingkan gitu kan, lagi tren banget ya glowing-glowingnya. Kalian sabar aja, jangan. Kalau bisa sih kulit yang berminyak seperti yang glowing ya, karena kalian udah glowing alami coy. Kayak gitu sih, canda. Jadi tuh kalau misalkan kalian yang mau pakai krim-krim glowing gitu yang masih kulitnya berjerawat, sabar dulu sampai kulitnya tuh kembali seperti semula, baru kalian boleh ganti krim yang untuk mencerahkan, untuk kulit glowing. Kalau misalkan ada yang nanya lagi nih, kak kok aku pakai facial wash ini enak ya tapi kok nggak sembuh jerawatnya. Nah enaknya itu enak gimana nih? Kalau misalkan kulit kalian rasanya enak, kayak muka tuh jadi lebih cerah gitu, kayak jauh lebih halus apa segala macem. Nah biasanya kalian lihat gitu itu fungsinya untuk apa. Kalau misalkan untuk berjerawat kalian boleh lanjutkan sampai beberapa bulan lah. Kalau misalkan sekiranya nggak ada perubahan, kalian sebaiknya ganti aja sih gitu, kayak ganti yang lain gitu.
kalau buat kalian yang masih sekolah, aku saranin sih jangan pakai krim dokter deh karena kasihan kan ya. Ada sih memang krim dokter yang diperuntukkan untuk kulit remaja banyak, cuman kalau misalkan kalian kulitnya nggak kenapa-napa, pakai aja dulu yang drugstore karena takutnya ketergantungan juga gitu. Kalau aku pribadi dulu pakai krim dokter pernah pas itu yang jerawatan itu, karena aku juga umur udah 19 tahun apa ya 18 tahun gitu, kayak gitu sih ya, masih remaja ya, cuman maksudnya pas udah mau kerja gitu aku baru bener-bener pakai krim dokter itu kayak gitu baru, dan emang bagus sih, bagus. Cuman kalian harus pintar juga carinya yang cocok buat kalian dan gak ketergantungan. Mayoritasnya kan katanya krim dokter ketergantungan ya, memang iya. Sebenarnya bukan ketergantungan sih, kayak lebih kayak kalian nih sering cuci muka, tiba-tiba nggak cuci muka, pasti kalian akan kulit itu akan lebih berminyak, akan tumbuh komedo lebih banyak kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh apapun yang nggak continue itu sebenarnya nggak bagus gitu. Kalau misalkan kalian mau yang kulit kalian yang bagus terus ya kalian harus rutin. Nah kalau misalkan kalian mau stop pun dari krim dokter, misalkan mau beralih ke krim yang drugstore gitu ya, yang krim-krim biasa gitu yang dijual di mana-mana lah gitu. Nah kalian pelan-pelan gantinya, kayak misalkan apa ya, kayak hari berhentinya tuh gini, hari ini misalkan pakai, besoknya enggak, terus besok aja. Jadi pelan-pelan nanti kalau sampai serasa muka kalian tuh kayak wah nggak kenapa-napa nih pas berhenti, ya udah kalian tinggalkan itu gitu. Tapi kalau untuk cuci muka sama sunblock ini wajib deh karena kalau misalkan kulit berjerawat, ini sunblocknya jangan yang SPF di atas SPF 50 gitu ya, 50 PA++ gitu. Itu cenderung bikin kulit berminyak. Biasanya kalau misalkan kulit berjerawat, setahu aku ya pakai itu yang 30 plus 35, udah itu sampai mentok situ aja, jangan lebih lah gitu. Terus juga dilihat lagi itu khusus buat berjerawat atau enggak. Kalau misalkan dia untuk ada pelembabnya juga, kalau bisa sih jangan ya, karena dia makin memancing sih kelenjar minyaknya itu untuk banyak lah gitu, untuk berproduksi lebih banyak. Jadi itu nanti bikin problem. Tadi kan aku udah kasih beberapa tips ya. Sebenarnya itu masih hal utamanya aja sih. Sebenarnya banyak hal yang harus kalian terapkan gitu ya untuk kulit-kulit yang berjerawat itu. Cuman berhubung ini durasinya agak panjang ya. Cuman aku nggak tahu sih nanti setelah aku cut ini jadinya berapa menit, aku nggak tahu ya. Karena aku udah banyak omong dari tadi, udah sampai 20. Wah udah hampir setengah jam guys. Jadi nanti aku bikin part 2 nya aja, atau enggak kalau misalkan kalian coba dulu deh tips aku ini. Kalau misalkan kalian udah coba tips ini terus kalian masih kayak berjerawat dan beruntusan, nanti aku kasih rekomendasi krimnya, atau enggak aku kasih rekomendasi krim yang pernah aku pakai gitu loh. Karena kan dulu aku juga beruntusan parah banget deh. Cuman kan berhubung aku waktu itu foto berjerawatnya itu pas nggak pakai jilbab ya, maksudnya aku waktu konsultasi itu fotonya tuh kayak muka doang, tapi tuh ada kayak beberapa lah rambut aku yang kelihatan lah gitu ya. Aku nggak mau aku share, jadinya nanti aku cari-cariin nih foto aku yang bener-bener kelihatan bener-bener jerawatan gitu loh. Karena aku parah banget sih dulu, suka sampai stres aku tuh mau keluar rumah aja tuh kayak malu gitu. Karena aku seumur hidup gak pernah, ya seumur hidup ya gitulah ya. Karena aku dari SD, SMP, SMA tuh berjerawat, sampai SMA tuh teman aku pada ngomong, lu pakai krim dokter ya, lu pakai krim apa sih kok kulitnya bisa bagus banget gak jerawatan apa segala macam lah. Aku tuh sampai komedo aja tuh nggak ada guys dulu, sampai SMA lulus SMA setahun tuh aku nggak ada sama sekali. Tapi pas lagi mungkin aku stres belum dapat kerjaan mungkin waktu itu, jadinya tuh jerawatan ya gitulah. Tapi menurut aku semua orang pasti pernah jerawatan. Itu masa-masa puber ya, wajar sih kalau menurut aku. Karena menurut aku kalau misalkan kayak apalagi zaman sekarang percintaan, terus banyak makan yang junk food segala macem apalah itu memicu banget sih buat mereka lebih cepat untuk terserang jerawat kayak gitu. Karena mayoritasnya kalian harus tahu ya guys, kalian harus tahu teman-teman, misalkan kalian berjerawatan
terus jerawat kalian tuh kayak masih kayak beruntusan 1 2 3 4 5 lah sampai 10 lah ya, misalkan di sini terus belum yang parah-parah banget, kalian gak usah khawatir dan kalian jangan pesimis, jangan insecure duluan, jangan malu duluan lah sama wajah kalian. Kalian bersyukur karena kalian harus tahu, dulu aku waktu kerja di klinik kecantikan itu tuh bener-bener anak-anak SMP, anak-anak SD bahkan ada loh yang ke klinik aku waktu itu. Apalagi waktu itu aku masih baru banget buat kerja di salah satu klinik kan ya, lagi klinik kecantikan, aku belum ada basic kan waktu itu. Terus aku kayak, ini umurnya berapa, wah baru 14 tahun, ada yang 10 tahun. Aduh, aku kaget banget, gila. Dulu aku tuh, ya Allah, dulu tuh aku jerawatan tuh kan bener-bener lulus SMA setahun, kayak umur 18-19 tahunan lah aku jerawatan. Ini tuh umur 10 tahun udah jerawatan, 13 tahun udah jerawatan gitu kan, awalnya gitu. Terus aku kayak langsung, ya Allah, alhamdulillah dulu aku tuh jerawatan pasti besar, walaupun aku lebih banyak mendengar cacian makian pas aku jerawat, cuman aku kayak lebih bersyukur, aku jadi lebih paham gitu loh. Karena kan waktu kalau masih kecil, kalian bayangin kalian masih kecil terus jerawatan, kalian pasti belum tahu, belum ngerti kan, aduh apa ini yang penyebab jerawatnya, kok aku bisa jerawatan, pasti kalian belum mengerti gitu. Kalau misalkan kalian udah besar kayak aku waktu itu umur 18 atau 19 tahunan, kalian tuh udah paham, kalian bisa browsing di internet apa ya produk untuk kulit berjerawat, terus apa sih penyebabnya kok kulit aku bisa berjerawat, kalian bisa browsing, kalian bisa nanya teman-teman kalian gitu. Kalau masih kecil tuh kayak, ya ampun, itu mah kayaknya makan junk food deh kalau menurut aku, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misalkan kalian nih yang pada jatuh cinta kan biasanya itu ada apa ya, jerawat cinta kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Jadi tuh memang ada beberapa orang yang waktu itu datang ke klinik aku juga sempat cerita, karena kan aku nggak tahu ya mereka tuh kenapa bisa plong cerita ke aku gitu, aku nggak ngerti ya, padahal kan dia seorang pasien, aku pegawai lah gitu. Dia waktu itu cerita, katanya, Mbak aku tuh ini tahu jerawatan gara-gara pas awal-awal aku pacaran, katanya gitu, kayak gitu mungkin nggak tahu ya dia stres karena takut diselingkuhin atau apa gitu, aku nggak tahu. Cuman menurut aku kalau misalkan kalau misalkan kalian bingung lah gitu cara merawat kulit kalian gimana, kalian pelan-pelan aja dari awal cuci muka, rutinin dulu cuci muka, kalian lihat ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya nggak ada perubahan, kalian boleh coba-coba pakai krim, tapi krimnya kalau bisa yang krim untuk drugstore aja, jangan yang krim dokter gitu. Kalian awali dengan hal-hal yang ringan dulu lah gitu, jangan langsung yang berat kayak gitu. Kalian coba pakai Agnes, aku sarannya sih Agnes, sumpah waktu itu aku pas jerawatan tuh aku pakein Agnes loh, itu bener-bener ampuh, lumayan loh, alhamdulillah, seenggaknya berkurang gitu loh. Kayak gitu aku dulu coba pakai Agnes, aku sempat coba pakai Nuriskin, aku sempat coba pakai apa lagi ya, Garnier kalau nggak salah, Garnier karena kan dulu belum ngerti lah aku tuh dulu sama hal-hal kecantikan tuh, aduh kudet banget deh, bener deh. Aku tuh nggak pernah cuci muka tuh nggak pernah pakai sabun cuci muka asli gitu. Aku dulu tuh sampai SMA itu pakai sabun bayi, atau enggak aku pakai sabun Dettol, atau enggak lagi kadang sabun badan yang buat badan aja sekalian dicuci muka ke wajah kayak gitu. Jadinya kayak bener-bener nggak ngerti banget deh pas aku mencoba pas waktu aku lulus SMA itu kan klinik kecantikan tuh berjamur banget ya, lagi trending banget deh, dimana-mana tuh pada orang ngomongin klinik kecantikan dan segala macam. Nah terus ada salah satu klinik kecantikan yang buka daerah Bintaro waktu itu. Nah terus aku kayak langsung kayaknya nggak salah nih gue coba gitu, padahal aku dulu kayak kesel banget tau, ngapain sih orang-orang ke klinik kecantikan apa segala macam gitu. Ternyata aku kerja di sana guys, makanya jangan terlalu benci ya, nanti bisa benci jadi cinta ya kayak gitu. Jadi kalian harus rawat kulit kalian harus lihat juga, maksudnya kayak kalau misalkan kalian low budget lah gitu ya, kalian awalin aja dulu dari sabun cuci muka. Kalau misalkan kalian bingung pakai apa, dulu aku pakai Dettol juga ampuh sih menurut aku. Cuman kalau misalkan kulit kalian yang kering, kalian bakal lebih kering. Dan kalau misalkan itu kayak aku saranin pakai Agnes, dia juga murce ya agak murah kan, dia 26.000 itu kalau nggak salah gede. Jadi coba-coba aja pakai Agnes kayak gitu aja.
aku dulu pakai Agnes, jadi kalian harus coba Agnes yang creamy, Acne creamy wash deh kalau nggak salah. Yang itu aku udah lama banget sih. Kalian coba aja pakai itu pelan-pelan kayak gitu. Kalian lihat dulu deh sebenarnya tuh penyebab jerawat itu apa sih. Apa kalian jarang cuci muka, apa kalian kalau habis main keluar makeupan gak cuci muka pulang ke rumah, atau enggak kalian cuci muka pun gak bersih kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian, aku ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang sering makeup, rajin makeup, please banget di stop dulu makeupnya, jangan makeupan dulu. Kalian harus bersabar diri lah untuk tidak bermakeupan, karena kalau misalkan kalian makin makeupan, jerawat itu tuh makin banyak, karena percuma ya, udah kita rawat, udah kita bersihin, terus kita kotorin lagi kayak gitu. Kalau misalkan kalian gak bermakeup, seenggaknya tuh kotoran itu cuma debu, nggak banyak tambahan makeup kalian yang menyumpal pori-pori kalian itu kayak gitu. Jadi kalian harus sabar dulu, kalian tahan dulu untuk bermakeup. Aduh, tahan dulu aja deh, buat apa sih makeup-makeupan walaupun aku juga makeup di sini ya. Cuman aku tuh jujur ya, aku sehari-hari di rumah gak pernah makeup, jalan sama teman gak pernah makeup, palingan pakai lip tint, udah selesai cus langsung berangkat, udah itu aja. Karena menurut aku, apalagi aku cenderungnya berminyak ya, jadi kalau misalkan mau makeup tuh kayak aduh ribet banget, muka gue tuh kayak muncul berminyak gitu, aduh malah ntar pelentang-pelentong gitu ya. Aku malas, jadi ya kalau misalkan keluar palingan kalau makeupan palingan bedak, udah bedak ke lip tint udah selesai keluar gitu, kayak gitu. Maskara aja aku jarang, padahal aku suka banget mau pakai maskara, cuman kalau misalkan keluar kadang aku suka hilap, lupa suka lupa pakai maskara kayak gitu aku lupa dah. Jadi aku cuman keluar pakai bedak udah langsung keluar. Kadang lip tint aja aku suka lupa sampai dibilang pucat gitu. Jadi curcol. Lanjut Jos. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak lanjutin video ini part keduanya, kalian boleh komen di kolom komentar. Kolom udah kayak mana pula aku itu. Kalian boleh komen di kolom komentar atau enggak DM Instagram aku lebih sering lihat Instagram sih ketimbang komentar sebenarnya ya. Cuman kadang kalau misalkan banyak banget, jadi aku liatin satu-satu juga, kadang ke skip gitu, kadang ke skip sama video-video yang lainnya juga gitu, karena aku harus ngedit juga, harus segala macam kan, jadinya mending DM aja Instagram aku, kadang aku baca. Kalau DM Instagram lebih sering aku baca gitu. Jadi ya udah ya, kayaknya segitu dulu aja videonya. Aku dari tadi udah bilang mau udah segitu aja tapi nggak berhenti ya. Nanti aku bikinin insyaallah part 2 nya, kalau misalkan kalian berminat aku bikinin part 2 nya. Terus aku nanti insyaallah bakalan share juga lah skincare apa yang dulu aku pakai waktu kulit aku berjerawat. Pokoknya nanti aku bakal kasih ilmu sebanyak mungkin ke kalian lah ya, yang sesuai pengalaman aku aja gitu. Ya udah ya, cukup sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku. Buat kalian juga semangat terus merawat wajahnya. Ingat ya, tapi kalian harus ingat sebenarnya yang faktor yang paling penting dalam seorang wanita itu bukannya makeup ya. Buat kalian nih, aku ingetin juga buat teman-teman, kalau misalkan kalian terlalu terobsesi sama kecantikan, please banget jangan terobsesi banget gitu ya. Karena sejatinya menurut aku kecantikan seorang wanita itu dilihat dari hatinya juga, dari keimanannya juga. Jadi aku di sini cuma ingin sharing aja dulu pengalaman aku, karena mungkin banyak juga di antara kalian yang pengen wajahnya juga cantik gitu ya. Tapi kalian harus ingat juga, cantik itu bukan cuma dari wajah, tapi bisa dari hati, bisa dari keimanan kita, bisa dari kebaikan kita kayak gitu. Nah makanya aku ingetin kalian yang misalkan benernya kamu tuh bukan gak cantik, kamu tuh kayak kurang bersyukur aja gitu lah atas apa yang Allah udah kasih kalian. Karena kalian coba lihat, mata kalian dua kan sama, hidung kalian ada, mulut kalian ada, telinga kalian ada, kalian lengkap, punya tangan, punya kaki, wajah kalian mohon maaf ya nggak ada yang cacat apapun. Kalian harus bersyukur gitu loh. Emang di dunia ini tuh apa sih, kecantikan ini awet gitu ya kan, nanti kita juga bakal menua kayak gitu.
Jadi buat kalian harus tetap bersyukur. Intinya adalah satu-satunya itu adalah bersyukur. Kalau kalian udah bersyukur, pasti deh kalian nggak bakal ngerasa malu. Dulu aku sampai kayak nyesel gitu loh, karena aku dulu sempat mikir kenapa sih kok aku jerawatan, teman-teman aku enggak jerawatan apa segala macam gitu. Karena pas aku lihat lagi, wah ternyata gue nya yang kurang bersyukur kayak gitu. Jadi buat kalian mulai dari sekarang harus lebih bersyukur atas apa yang kalian udah punya. Terus kalian harus lebih ingat lah gitu, bahwa kalian tuh nggak seburuk yang kalian kira. Kalian itu lihat diri sendiri, ya nilai diri sendiri juga, nilai diri sendiri kalau kalian tuh hebat, kalian tuh kuat, kalian tuh bisa mampu lah gitu, kayak gitu. Jadi kalian harus bersyukur lah, itu intinya, harus bersyukur ya. Aku ingatkan bersyukur, kalian harus banyak bersyukur. Udah dulu ya, kayaknya udah cukup sekian, dan terima kasih. Jangan lupa kalian share juga video ini ya ke teman-teman kalian. Yaudah deh, assalamualaikum. Hai buat kalian semua, terima kasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagram aku. Terima kasih.